Lo pernah nggak ngerasa hidup makin kesini makin mahal? Bensin naik, harga makan siang naik, tapi gaji atau uang jajan segitu-segitu aja. Terus muncul tuh iklan. Cair 10 juta dalam 5 menit, tanpa jaminan, cukup KTP doang. Terdengar kayak penyelamat, tapi hati-hati, karena ini bukan solusi, ini jebakan. Menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, per Maret 2024, jumlah pinjaman aktif di fintech lending resmi mencapai lebih dari 66 triliun rupiah. Dan lo tahu nggak, 30% peminjamnya itu anak muda usia 19 sampai 30 tahun. Artinya, 1 dari 3 peminjam pinjol itu generasi muda. Kita, kenapa bisa gitu? Karena kita hidup di era serba instan, mau makan, tinggal pesan, mau viral, tinggal joget, mau duit, tinggal pinjam. Tapi nggak semua yang instan itu sehat. Sama kayak mie instan, murah, cepat, tapi kalau dikonsumsi terus, ya rusak juga dalamnya. Banyak yang mikir, ya udah, cuma pinjem 1 juta 2 juta doang, bulan depan juga gua bayar, tapi masalahnya ada di bunganya. Kebanyakan pinjol ilegal ngasih bunga 1-2% per hari. Kedengerannya kecil, tapi kalau dihitung, itu bisa jadi 30-60% sebulan. Pinjam 2 juta hari ini, bulan depan bisa jadi 3,5 juta. Dan kalau telat, ada denda. Kalau nggak bayar, siap-siap data lo disebar. Kominfo mencatat, di tahun 2023, lebih dari 4.000 aduan soal pinjol ilegal. Dari intimidasi, sebar foto pribadi, sampai ancaman ke keluarga. Bahkan ada korban yang disebarin foto editan gak senonoh ke seluruh kontak mereka. Gila! Yang bikin miris, mayoritas pinjol ilegal tidak terdaftar di OJK dan mereka bisa tetap eksis karena orang-orang nggak ngecek dulu sebelum pinjam. Nah, gimana sih cara bedain pinjol legal dan ilegal? Pinjol legal harus terdaftar di OJK, punya batas bunga maksimal 0,4% per hari dan nggak boleh sebar data. Pinjol ilegal, bunga semaunya, syaratnya ngawur, dan main sebar foto kalau lu telat bayar. Sampai April 2024, OJK dan Kominfo udah blokir lebih dari 7.000 aplikasi pinjol ilegal. Tapi tiap kali 1 hilang, muncul lagi 5. Kayak hama, dan lo tahu nggak? Menurut survei Kata Data Insight Center, 60% anak muda yang pinjam ke pinjol itu buat keperluan konsumtif, alias beli HP, upgrade fashion, liburan, traktir pacar, bahkan buat top up game, bukan buat hal produktif. Ya gimana nggak tekor? Lo pinjam buat gaya, tapi bayar pakai tangis dan cicilan. Dan ini bukan cuma soal uang, tapi soal mental juga. Banyak kasus peminjam muda yang akhirnya stres berat, depresi, bahkan bunuh karena nggak kuat ditagih. Karena mereka nggak cerita, nggak minta tolong, dan akhirnya makin terjebak. Tapi jangan panik dulu, masih ada jalan keluar. Pertama, kalau lo udah terlanjur terjebak pinjol ilegal, jangan dibayar. OJK bilang, utang ke pinjol ilegal tidak wajib dibayar. Laporkan aja ke Satgas Waspada Investasi atau Kominfo. Kedua, kalau lo pinjam di pinjol legal dan mulai keteteran, hubungi customer service resmi mereka. Biasanya bisa dicicil ulang, atau ada skema restrukturisasi. Ketiga, jangan malu minta tolong. Ada banyak komunitas dan platform edukasi keuangan sekarang. Lo nggak sendirian. Banyak anak muda lain juga lagi belajar keluar dari lingkaran ini. Dan yang paling penting, mulai sekarang, biasakan hidup sesuai kemampuan. Punya uang 100.000 ya, gaya 80.000. Jangan kebalik, punya 100.000, gaya 1 juta. Sisanya, ngalir dari pinjol. Lo nggak harus ngikutin standar hidup orang lain. Yang penting itu tenang, nggak dikejar-kejar tagihan, dan bisa tidur nyenyak. Kalau lo nonton video ini dan pernah kepikiran pinjam ke pinjol, atau bahkan udah pinjam, gue harap lo bisa ambil pelajaran hari ini. Ingat, pinjol itu jalan pintas, tapi seringnya bukan menuju solusi, tapi menuju masalah yang lebih panjang dan pahit. Kalau lo suka konten kayak gini, bantu like dan share ke temen lo yang lagi butuh dengerin ini. Tulis juga pengalaman lo di kolom komentar, biar kita bisa saling belajar. Dan jangan lupa subscribe buat konten edukasi lainnya. Karena di zaman sekarang, melek finansial itu wajib, biar nggak jadi korban.